Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Unggul Sadewa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan kepada Ibu selaku pelaku pendidikan, khususnya guru. Oke, Waalaikumsalam. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara Tata, perkenalkan saya Amrita Anindya, SPD. Saya guru SMP Muhammadiyah Muntilan, khususnya guru bahasa Inggris. Monggo untuk Mas Tatak silahkan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti saya konsultasikan kepada pihak yang mungkin lebih berkompeten. Monggo Mas Tatak. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja permasalahan pendidikan yang ada atau sedang dialami di sekolah tempat Ibu mengajar? Oke, gini ya Mas. Karena di SMP Muhammadiyah Muntilan itu terdiri dari 600 siswa, dan tentu saja permasalahan yang dihadapi itu berbeda dengan sekolah yang hanya terdiri dari 20 siswa atau mungkin 100 siswa dan 200 siswa. Karena semakin banyak siswa dalam sebuah sekolah itu tentu lebih banyak lagi permasalahan yang dihadapi. Dan umumnya yang dihadapi oleh sekolah-sekolah itu untuk usia SMP itu adalah pencarian jati diri dari anak-anak tersebut. Kalau di SD itu anak masih agak takut dan manut sekali dengan gurunya karena mereka masih wedi-wedi gitu istilahnya. Kemudian untuk SMA itu mungkin mereka sudah agak mikir untuk masa depan, jadinya mereka lebih butuh sekolah. Tapi untuk SMP itu kita berada di fase yang tengah-tengah, di mana anak itu dia dari takut dan belum mikir, jadinya dia lagi seneng-senengnya untuk mencari jati diri. Jadi kami sebagai guru itu harus pinter-pinter istilahnya piye carane mendekati anak tapi juga tetap dihormati. Jadi ini jangan terlalu dekat, nanti terus anak kurang ajar, itu tidak. Nah, untuk permasalahan-permasalahan secara umum ya pasti kenakalan, perkataan kotor, malas belajar dan sebagainya. Tetapi saya sebagai guru di era setelah pandemi ini yang paling menonjol saya rasakan adalah nek ming ora pinter ki ora apa-apa, tapi akhlaknya itu agak jauh berbeda dengan anak yang memang bukan produk pandemi. Jadi ketika pengaruh HP itu sangat-sangat sangat menonjol. Kayak misalnya, kenapa kemarin Mas Tatak nggak masuk gitu, mereka menjawabnya kemenanya. Nah itu kan mereka dapatnya dari HP itu kan. Nah kalau itu lebih, nah kita sebagai guru jangan langsung menjudge, oh anak itu nakal, jangan langsung, kita harus gaul juga. Oh, langsung saya balas biasanya, kamu bertanya-tanya, seperti itu. Kita masuk ke dunia anak, tapi setelah itu kita nasihati, Mas besok lagi kalau ditanya Bu Guru jangan jawab seperti itu tidak baik. Nah karena anak itu kalau langsung dimarahi, anak zaman sekarang dia tidak akan masuk. Jadi permasalahannya menurut saya akhlaknya agak berkurang kalau sekarang itu secara umumnya. Ya, monggo. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu kendala apa yang dialami dalam proses pembelajaran di sekolah? Kendalanya yang satu pasti HP. Tapi alhamdulillah beberapa bulan ini penggunaan HP sudah dilarang di sekolah ya, jadi agak mending. Kemudian yang kedua, faktor orang tua. Saya punya murid seperti ini, dia merokok, ketahuan merokok masih memakai seragam. Kalau dia tidak memakai seragam, di rumah ngerokok, orang tuanya mengizinkan, kami bisa apa? Tapi kalau dia masih memakai seragam sekolah, itu menjadi tanggung jawab kami. Ketika saya tanya, Mas kenapa kamu ngerokok? Lah sama ibu aja boleh kok. Saya cek ke orang tuanya, Bu apakah benar? Iya Bu, boleh anak saya bolehkan ngerokok, kami bisa apa? Jadi kadang ada ketidaksinkronan antara pendidikan di rumah dengan di sekolah. Tapi anehnya kadang orang tua juga menuntut anak itu disekolahkan di Muhammadiyah, hasilnya outputnya harus bagus. Tapi di rumah dia di loske ibaratnya. Jadi memang harus ada 50-50 ya, ada kerjasama antara orang tua dan guru. Misalnya orang tua melarang anak ngerokok, di sekolah dilarang, kan enak.
Dan ada komunikasi, Bu, ini anak-anak pulang jam 12.30 setelah sholat zuhur. Orang tua langsung menginformasikan, ya Bu, alhamdulillah anak sudah sampai di rumah. Jadinya emang komunikasi antara orang tua dan guru harus lancar. Tapi untuk permasalahan secara umum ya HP itu tadi, tapi sudah agak berkurang sih menurut saya, alhamdulillah. Baik. Menurut Ibu pribadi, upaya apa yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Komunikasi. Ya, komunikasi antara anak, guru, orang tua itu harus sinkron. Jadi apapun permasalahannya, kuncinya menurut saya adalah komunikasi. Oke. Sekarang saya lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu mengenai ekstrakurikuler. Ya. Yang pertama, menurut Ibu, apakah ekstrakurikuler di sekolah tempat Ibu mengajar sudah berjalan dengan maksimal? Alhamdulillah di tempat kami ada 16 ekstrakurikuler dan itu semuanya berlangsung secara sinkron, sejalan, tidak bertubrukan dan sudah memberikan hasil juga secara maksimal. Contohnya ada tapak suci, itu sudah juara kabupaten. Kemudian tilawah itu sudah juara 3 provinsi Jawa Tengah. Dan untuk English Club itu pernah menelurkan ibaratnya itu lomba news reading antar sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah, itu alhamdulillah dapat juara 2 untuk news reading. Baik. Yang selanjutnya, apakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut telah mendapatkan fasilitas yang layak? Alhamdulillah sudah. Seperti setiap setengah tahun sekali kami para pengampu ekstra itu dipanggil kebutuhan kami apa, jadinya difasilitasi. Misalnya untuk English Club itu butuhnya apa ya, saya pengen saat itu beli Scrabble kayak permainan vocabulary itu dan disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian yang ekstra tapak suci juga butuh ruangan khusus untuk menyimpan alat-alat dan untuk berlatih itu sudah diberi juga. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada apakah ekstrakurikuler di sekolah tersebut mempunyai banyak peminat? Ya pasti, terutama untuk basket, kemudian tapak suci itu sangat banyak. Kalau untuk English Club itu ya sekitar 26, untuk grup band itu ya paling 10 gitu. Tapi untuk ekstra basket itu bisa sampai 80 anak gitu. Oke. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menanamkan pemikiran kepada siswa agar bisa membagi waktu dan tenaga antara kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler? Gini, saya selalu menekankan kepada anak ya, Allah tidak membebani kita untuk menjadi yang terbaik, tapi kita harus selalu melakukan yang terbaik. Nah, ketika mereka harus berhadapan dengan pelajaran intra wajib, saya mohon mereka konsentrasi di situ. Dan Senin sampai Kamis itu anak-anak fokus ke intra. Jumat Sabtu mereka pulang gasik, mereka bisa memilih ekstra apa yang dipunyai. Jadi saya selalu menekankan bahwa hidup itu harus seimbang, yo sinau, yo ngaji, yo sholat, tapi yo ono sing disenengi apa kuwi dilakoni. Begitu. Jadi mereka bisa menerima itu dengan baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Demikian beberapa pertanyaan mengenai pendidikan dan kegiatan di sekolah. Terima kasih juga untuk waktu yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.